Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para sahabat yang dimuliakan Allah, yang kita cintai dan kita taati. Pengersaan pembimbing saya yang selalu senang membesarkan orang. Salah satu sifat pengersa ajian Rawas adalah kesenangannya membesarkan orang. Kalau di luar tarikat kebanyakan takut dibesari orang. Ini merupakan pendidikan. Ya, mudah-mudahan saya pun ketularan sifat begitu. Senang kalau bisa membimbing orang, membesarkan dia. Kenapa? Karena memang yang diperebutkan bukan kedudukan, kebesaran, uang, tapi yang diperebutkan keikhlasan. Siapa yang bisa merebut ikhlas, dialah juara. Kalau sebelum belajar tarekat, siapa yang bisa nyikut orang, itu juara. Juara sikut. Itu, alhamdulillah. Tengku Zulfan, saya sengaja menahan beliau untuk bertemu dengan hadirin sekalian. Walaupun beliau sangat sibuk karena beliau selain pimpinan pesantren, orang sana menyebutnya dayah Raudatul Quran. Ketika saya bersama Kiai Wahbi di Aceh beserta rombongan yang disebutkan TD SUA, Tim Dakwah Suryalaya untuk Aceh, berjumlah kurang lebih 43 orang. Sungguh banyak pekerjaan pasca tsunami, setelah tsunami di sana. Antara lain pekerjaan yang mendesak adalah penguburan jenazah. Evakuasi jenazah karena kurang lebih 260.000 yang meninggal dalam 15 menit. Juga membangun rumah-rumah sementara, barak-barak. Tenda-tenda, menyediakan makanan, pakaian. Pak Wafi bersama rombongan berupaya mengumpulkan mukena baru. Kurang lebih jumlahnya ditimbang 3,5 ton. Kalau menurut ukuran, harga membawa barang sebanyak itu ke Aceh pakai pesawat Garuda harus 6 juta rupiah. Tapi alhamdulillah Garuda juga demi kemanusiaan menggratiskan ongkosnya. Semua sibuk. Kesehatan dan lain sebagainya. Pangan, papan. Ada lagi yang lebih diperlukan daripada itu semua. Ketenangan kalbu. Itulah kontribusi Suryalaya untuk Aceh adalah menyampaikan ilmu untuk menenangkan kalbu. Tetapi karena dalam keadaan berkecamuk, satu memang gangguan keamanan yang begitu berat, ditambah musibah begitu berat, maka pejabat di sana maupun lembaga-lembaga keagamaan seperti MPU atau Majelis Ulama kalau di kita, Perti, lembaga keagamaan yang lebih menonjolkan Ahlussunnah wal Jamaahnya di sana, ketika kami mengusulkan ingin mengadakan pelatihan tasawuf, sangat sulit untuk mengizinkan.
Sebab mungkin bisa saja diwaspadai, dicurigai, jangan-jangan dari kelompok mana. Wajar sekali. Izin Allah. Karena Pak Kiai Wahyudin sebelumnya pernah memberikan ceramah di Bank Mandiri. Di antara pendengarnya adalah seorang dosen di sana, yaitu Al-Mukarram Tengku Zulfan. Tapi itu skenario Allah menyambung-jambungkan kabel ya. Beliau mengantar kami. Tapi ternyata MPU atau MUI maupun Verti tidak mendukung. Akhirnya beliaulah berinisiatif. Sudahlah, di dayah saya saja, di pesantren saya saja. Alhamdulillah. Setelah ada tempatnya bingung, pesertanya siapa? Masa saya ceramah, Pak Wahbi mendengar, Pak Wahbi ceramah, saya mendengar. Kan. Karena beliau punya jaringan-jaringan, maka beliau mengumpulkan 40 dai muda Aceh. Dilakukanlah pelatihan 3 hari kan? 3 hari. Tempat sudah ada, bekal sudah ada, logistiknya sudah ada, beliau bertanggung jawab. Instrukturnya sudah ada. Pak Wahbi dengan saya. Ada lagi yang bingung. Kira-kira apa? Keamanan. Karena di sana masih dar-der-dor. 11. Seberangnya pesantren Tengku ada sawah, kesananya gunung, tempat orang sana menyebutnya orang atas. Orang atas itu gang. Izin Allah, itulah. Jadi bahasanya saya yang bodoh ini sering nonton karaomatnya guru. Jadi. Itu jarang itu. Sebelum belajar tarekat, saya tidak punya kalimah nonton karaomah guru. Karena gurunya belum sampai ke karaomah. Berkah bisa berkah. Karomat lain. Seperti itu, bingung. Alhamdulillah, karena Pak Kiai Wahbi sudah lebih 20 angkatan melaksanakan pelatihan tasawuf di Sumatera Utara, di Medan per 3 bulan. Beliau kenal dekat dengan tokoh Melayu Sumatera Utara, yaitu Bapak Haji Saripudin Siba. Haji Saripudin Siba kenal dekat dengan Komandan Arhanud Letnan Kolonel Haris yang sedang bertugas di Aceh. Begitu dikontak, kami memerlukan pengamanan, maka datanglah 1 truk Arhanud dengan senjata AK-16-nya. Jadilah pelatihan yang heboh. Belum ada dari dulu. Pelatihan keagamaan yang dijaga ketat oleh tentara. Itulah. Akhirnya itu ukiran sejarah. Yang lebih dari itu adalah saya memandang ada 2 sisi. Yang pertama, kalau ada besi magnet yang disebut sempranit, ya, tapi tertutup, maka magnetnya tidak akan berfungsi besar karena terhalang. Plastik penutupnya harus diapa? Ya, menurut kira-kira saya Aceh itu boleh disebutkan, kalau Timur Tengah disebut Ardul Anbiya, tanah para nabi,
Karena disitulah para nabi diturunkan. Saya memandang Aceh adalah Ardul Karomat, Ardul Aulia, tanahnya para wali. Di situ ada Syekh Ma'ruf Singkil, di situ ada Hamzah Pansuri, dan lain-lain. Tetapi tertutup. Tertutup dengan beberapa lapis budaya, lapis politik, dan lain sebagainya. Jadi tugas kita yang pertama adalah membukakan tutup itu. Yang kedua, ya, bagaimanapun kekacauan di sana kan sudah puluhan tahun ya Tengku. 30 tahun. Korbannya sudah berapa ribu lah saya tidak tahu. Dari semua pihak. Saya yang ngomong selonong aja. Pakai kira-kira otak bodoh saya. Saya katakan ke Tengku, selama minyak dengan api bertemu, ya ujungnya kebakaran. Sini pakai emosi, sana pakai emosi, ya ujungnya itu. Ini harus ada air yang menyiram. Insya Allah airnya adalah zikir yang tadi yang disampaikan oleh Kiai Soleh, oleh Pengarsa Aang. Zikir yang berbobot, yang tersambung, yang bertorikoh, bersilsilah. Bermetoda, bersilsilah. Silsilah itu kabel tadi, tersambung. Bukan zikir sekedar bacaan lidah. Saya sendiri sebelum bertemu Suryalaya, saya menganggap bahwa yang disebutkan zikir itu adalah baca-bacaan. Kalau orang sudah bisa bacaan, berarti sudah zikir. Sekarang ini jutaan umat Islam yang merasa sudah bisa zikir. Bapak suka zikir, suka dong, masa saya nggak zikir. Apa itu? La haula, termasuk la ilaha illallah dan lain sebagainya. Bapak silsilahnya kemana? Oh, nggak usah pakai silsilah. Bisa kok. Terikutnya gimana? Oh, amit-amit kalau terikut saya. Apa itu terikut? Ini banyak jutaan. Kita juga sebelum dapat hidayah sama begitu ngomongnya. Kita kan mantan begitu. Tapi diampuni oleh Allah karena nggak tahu. Yang repot, nggak tahu, sudah diberitahu, masih belum mau. Kita nggak tahu, diberitahu, dan alhamdulillah mau. Masih banyak sekarang yang belum mau. Tugas kita. Tuntun, tuyun, ku nasihat, lemah lemut, tumatak, nimulkan, nurut. Bukan memperbanyak pengikut. Tapi menyelamatkan manusia dari goplah. Nah, dilakukanlah pelatihan intensif beserta qiyamul lail dan lain sebagainya. Bergemalah zikir di sana. Zikir Qadiriyah wa Naqsyabandiyah kalau beliau sebut. Nah, izin Allah. Sepertinya karomatnya muncul kembali. Mohon izin kalau disebut sementara untuk tidak mengklaim ya. Umpamanya kami mengatakan itu kan kerja kami itu. Tentu orang nggak senang dengar begitu. Maka di sini saya menggunakan kalimat kebetulan yang sebenarnya tidak ada istilah kebetulan. Masya Allah. Jadi kata Allah kebetulan aku menciptakan manusia ini. Kullu syai'in mustatar. Segala sesuatu di skenario di Lauhul Mahfuz. Itu yang disebut oleh pengarsa ajaran kawan. Tidak ada kebetulan. Sebenarnya kalau kita ngomong kebetulan dengan akidah,
Itu sama aja dengan tolol tauhid. Jadi saya nanam cabai kebetulan setelah matang merah. Ketika saya datang ke Mekah kebetulan saudara saya dari Madura ada di situ. Kata Allah, siapa bilang kebetulan? Aku yang mengatur. Mungkin kata malaikat, dasar bodoh. Bisa begitu ya. Jadi hati-hatilah menggunakan kalimat itu. Nah, izin Allah. Kalau yang nampakkan perjanjian Helsinki ya. Ya gitu ya, Tengku. Adanya perjanjian di Helsinki di sana, di negara apa? Sweden. Yang jelas, perang berhenti. Kita lihat di televisi senjata dipotongi. Artinya orang atas turun. Dan dilaksanakanlah zikir perdamaian. Kurang lebih dihadiri oleh berapa ribu tunggu? Sekitar 5.000-an di Masjid Raya Baitur Rahman, dan yang dipercayakan memimpinnya adalah Tengku Zulfan. Jadi mau tidak mau sebenarnya untung kita dididik ikhlas. Kok di TV nggak disebut? Ini juga ditopang oleh jasa Suryalaya. Nggak usah begitu. Nggak usah begitu. Tapi Tengku tahu betul tentang itu. Itulah yang menjadi beliau. Selama tidak ada halangan yang sangat berat, pada setiap pertemuan wakil talqin, per 6 bulan beliau selalu hadir. Dan beliau sangat mahabbah kepada sahabat. Dan betapa modernnya keirsadan pengersa Abah. Beliau baru saja datang ke Suryalaya, sudah diberi tugas sebagai wakil talqin. Gak usah iri. Baru nongol udah diangkat. Kita udah berapa tahun. Ini masih ada ini di kalangan ikhwan. Wakil talqin itu dianggap jabatan profesi. Gak prerogatif Hadrati Syekh Pengesal. Kalau ketika melihat ada wakil talqin kok akhlaknya nggak bener, ya kita baru melihat nggak benernya gitu. Kebaikan yang lainnya kita belum tahu gitu. Paham? Ada wakil talqin yang sifatnya selalu jotos orang. Jotos dengan kata-kata maksudnya. Muncul nama jago bintih. Jepret kanan, jepret kiri. Pak Jejen malah cium tangan. Kata orang, herannya. Pak Jejen sering dijotos oleh orang ini, tapi malah kok cium tangan hormat. Itu gimana cara berpikirnya Pak Jejen? Ini pendidikan zikir itu. Belajar memandang dengan pandangan bukan mata ini saja, tapi dengan basiroh, pandangan kalbu. Mudah sekali. Golok suka tumbul. Sok mintul hari bedog. Kalau ingin tajam lagi mesti biasa. Yang enak Sunda di ngomongnya. Dengkeng bedog, dengkeng asahan. Apa dengkeng itu? Hah? Dengkeng juga Melayu. Ya dengkeng telegok tuh bisa Sunda. Yang kewung sunatkan wae di. Cekung lah, bener ayah kapanggil. Yang cekung golok apa asahan? Yang tajam. Jadi yang harus berterima kasih pada siapa? Jadi sebelum belajar zikir dulu saya kalau disakiti orang dengan tingkah laku dan lain-lain, sakitnya bukan main. Tersinggung. Yang muncul harga diri. Aduh, mana harga diri saya?
Gak enak gitu-gitu. Sambungannya adalah garam bayar garam. Uyah bayar uyah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Pakai Quran lagi. Timbalan bagi yang jelek adalah jelek lagi. Kalau dia menyakiti, maka kita harus menyakiti lagi, impas itu. Kalau enggak pakai torikot. Tapi ketika pakai torikot, cara pandangnya lain. Tidak pakai otak saja, tapi pakai kalbu. Keluarlah dalam tambe. Undayan mutiara. Kudunya kanu nikah ngewa. Itu undayan mutiara bukan kata-kata hiasan keindahan, tapi pengalaman. Pengalaman Hadrati Syekh Abah Sepuh. Mari kita belajar yuk. Jadi, yang mana yang naik derajatnya? Asahan apa goloknya? Dua-duanya. Si asahan naik derajat karena punya jasa mengasah golok. Si golok naik derajat dari tumpul jadi tajam. Semuanya diskenario oleh Allah. Masa Allah, kamu asahan, aku berikan imbalan yang jelek karena kamu. Enggak begitu. Itulah guru mursyid. Ya, Syekh Mursyid mengakomodir orang seperti itu. Ikhwan kita juga kan, kadang kita mubalik nggak enak oleh pengurus yayasan kan ya. Pengurus yayasannya terlalu ngatur, wakil talkin kadang-kadang ngatur pengurus yayasan. Sering nggak enak kan? Pernah ngalamin nggak enak? Alhamdulillah, tuh kan. Jadi yang di alhamdulillahi gitu, bukan yang enak-enak aja. Lebih alhamdulillah yang ngomong aja dulu lah ngomong, walaupun prakteknya betul. Lebih alhamdulillah. Bila dapat yang nggak enak daripada yang enak. Alhamdulillah. Yang enak alhamdulillah. Yang nggak enak, nah itulah tarikat. Itu yang disebutkan perbedaan orang syariat dengan orang tarekat. Bukan perbedaan ngaku-ngaku aku hebat orang syariat. Rendah. Bukan aku SMP orang syariat. SD. Bukan begitunya. Pembuktian akhlaknya. Orang yang bertarekat akhlaknya jauh lebih baik daripada orang yang belum bertarekat. Ini. Jadi pembuktian. Diakui oleh orang lain. Luar biasa ya. Gara-gara di kampung saya ada murid Surya Laya. Masya Allah, ibadah di kampung ini jadi meningkat. Ekonomi semakin berkah. Keamanan semakin tertib ini gara-gara orang tarekat tuh. Enggak sebaliknya. Waduh, di kampungku pecah belah. Tuh gara-gara ada orang tarekat. Tadinya biasa suka ngaji ke masjid, sekarang nggak mau. Udah pindah guru. Mau begitu yang dicari. Itu eksklusivisme, itu kesombongan itu. Syaitani itu, nafsani itu, nafsu itu. Yang dilarang dalam tambe. Ulah kabaud ku pangujuk, nafsu kagenam ku panggoda. Ya. Jangan bangga kalau Anda dikucilkan orang karena Anda mengamalkan zikir, lalu orang mengucilkan, oh yang penting aku sekarang sudah beda. Enggak begitu. Ya, tetap akur jeung batur tapi ulah campur baur. Maksudnya tidak campur baur, tidak terbawa lupa pada Allah. Belum belajar zikir, salatnya senang akhir. Setelah zikir agak ke awal-awalan gitulah. Kalau ngompas langsung awal, nggak mudah itu. Ya, ke awal-awalan lah. Dari zuhurnya jam 2, geser ke jam 2 kurang 10 menit. Itu sudah kemajuan itu.
Jangan berpikir, pikir buktinya sholatnya masih akhir. Udah beda. Sebelum belajar pikir, sholat akhir seneng aja. Setelah belajar pikir, sholat akhir disesali. Ada penyesalan itu mahal itu. Ya kan? Ya kan. Gak boleh ngomong ya kan. Maksa orang itu. Ya enggak gitu. Ya gitu. Ya kan lagi. Hati-hati kalau ngomong ya kan. Enggak. Gitu. Ya kan. Siapa yang gak senang kalau ngobrol dengan orang yang suka pakai ya kan? Maksa gua loh. Ya kok enggak. Ya. Orang Jawa nyebutnya inggih apa ora? Inggih apa ora? Ya. Ini ngobrol kira-kira ada manfaatnya enggak nih? Oh, mahal, Bung. Ini dicari nih omongan seperti itu. Katanya pengen hidup tenang. Dikira tenang itu enggak ada masalah. Kapan aku ini bisa tenang? Hari-hari terus-terus masalah. Mudah. Kalau pengen nggak tenang, jangan jadi manusia. Jangan begitu, Pak Jajan. Kalau pengen tenang, mati aja. Di sananya disiksa lebih nggak tenang lagi. Kalau pengen tenang, nggak mau jadi manusia, ya usul supaya nggak bisa usul ya udah terusin aja hidupnya. Perbaiki aja diri. Ini manfaat. Jadi zikir bukan aliran. Zikir. Kalau disebut aliran, mau disebut aliran, saya termasuk orang yang anti menyebut aliran terhadap zikir. Ini aliran Qadiriyah, aliran. Sebenarnya benar ngomong begitu. Aliran dalam arti saluran. Tapi karena sering diangkat istilah aliran sesat gitu. Kalau nyebut aliran dekatnya ke sesat gitu. Sebagai mantan ketua bidang ilmu dakwah, saya udah mantan nih. Ya, udah mantan. Karena sudah habis masa bakti saya 3 periode. Enggak berarti saya berhenti dakwah. Hati-hati. Aduh sayang. Jangan ganti dong. Itu organisasi itu. Organisasi itu harus ada penyegaran, masa jabatan seumur hidup. Ya, mudah-mudahan pelanjut saya lebih baik daripada saya. Kalau kurang baik ya diatur aja. Ya, mudah-mudahan lebih baik. Ilmunya cukup, akhlaknya baik, sifatnya baik, kepemimpinannya baik. Mudah-mudahan organisasi. Saya melanjutkan jabatannya Al-Mukarram Pengarsa Anggahos, beliau 3 periode. Saya juga sudah 3, Pak. Sudah 12 tahun. Ya, tapi membimbing, walaupun saya sendiri harus dibimbing orang, ya saling bimbing lah. Saya akan terus ya. Tidak akan berhenti karena jabatan. Kok kayak melamun semua? Ya, itu organisasi. Harus. Lanjut, hadirin. Sampai di mana tadi? Aliran. Ya, ini ngomong Aceh belum selesai ini ngomong Aceh. Ya, hasilnya luar biasa. Dan Tengku orang yang istilah pengersa Gejengan Gaos, bibit unggul yang dipilih oleh mursyid, bukan kebetulan diatur dari langit. Bukan langit, sonongan langit. Lauhil mahfuz, langit lagi. Lewat langit ya. Istilah-istilah begitu harus diperbaiki itu. Langit itu cuma sampai 7. Setelah langit Sidrah Muntaha. Setelah Sidrah Muntaha baru Lahut. Nah ini dari Lahut. Kalau ngomong Lahut jangan begini. Tuh, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sidrah Muntaha Lahut. Kenapa begini? Karena memang alam yang tidak bisa ditunjukkan dengan arah angin. Tadi lohor, tadi hanap, tadi harap, tadi tukang, tadi ketuhu, tadi kenca. Ya?
Hareup tukang, jakatuhu, luhur handap, luar jero, dikurung ku Gusti Allah. Yuk orang ngomong. Hareup tukang, luhur handap, katuhu kenca, dibulen ku Gusti Allah. Gusti Allah teh mulen kos mulen bro. Gaul lah anak. Silakan aja ngomong begitu. Berani enggak mencabut Asmaul Husna Al-Muhit? Dalam Asmaul Husna ada Al-Muhit, ada Quran itu. Kalau Anda berani mencabut itu, nyoret itu, murtad apa enggak? Murtad, lepas iman kamu. Karena merubah apa? Al-Quran itu, di dalam Al-Quran ada wala yuhituna muhit. Muhit itu mencakup, ngabulen. Terusan belum paham makna ngabulennya, belajar. Jangan karena belum paham. Jadi sebenarnya, sebenarnya, hati-hati lagi. Ini suka sering kita ngobrol. Sebenarnya, kalau ngomong yang sifatnya pemikiran, awali dengan kata-kata sebatas kemampuan saya, sebatas pengetahuan saya. Mohon koreksi kalau saya salah. Kita yang ngomong teh. Saya ngomong, bismillahirrahmanirrahim. Kita kan sedang dialog nih, diminta pemikiran oleh orang. Awali sebatas pengetahuan saya. Mohon koreksi kalau saya nggak benar. Barangkali ini bla 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 bla. Jadi sebenarnya ngomong sebenarnya pasnya benar. Kapan-kapan ngomong itu. Saya mohon maaf. Di kalangan wakil talqin sering saya sampaikan itu. Wakil talqin ngomong sempat-sempat. Nusuk-nusuk orang. Gak boleh. Cari bahasa yang enak. Kalau akan mengkritisi orang lain, pakai. Barangkali, mohon maaf kalau saya kurang tepat ya. Hemat saya sih barangkali. Tapi jangan terlalu sering barangkali lagi. Jangan-jangan apa yang dilakukan itu ada unsur-unsur di balik segala kebaikannya. Ada itu. Oh, begitu. Itu nggak boleh itu. Sebenarnya. Ngomong kan. Ayo belajar ngomong ah. Ngomong aja masih belajar. Gak mudah itu. Ya pengertian. Kalau yang berbeda oleh pengertian bisa benar-benar. Bukan bunglon, bukan apaan surir, tapi paham. Ngawan kalau akhirnya ke laut, si mandiri. Akhirnya ke laut. Tidak akhirnya ke laut. Jadi ratusan bengawan dibenarkan oleh laut. Tujuan pemikiran kalau dibawa ke pengertian apa? Itu baik. Ayat. Kok saya terus, karena beliau paham ayatnya semua. Mubalik dengan mubalik, klik. Ada masalah. Dua-duanya ngadu ke apa? Bah, gini. Jadi menurut saya, menurutmu begitu. Dia baik dari sisi ininya. Periode ke-1 dulu saya mendapatkan laporan. Ada mubalik kita yang nggak benar. Di satu daerah. Pokoknya kalau menurut manajemen, coret. Karena mencemarkan nama baik. Oh, saya kan pejabat ceritanya. Ketua Umum Majelis Ulama, waktu itu baru ketua bidang dakwah. Sudah biasa di organisasi, kalau nggak benar, coret. Tapi sebelum saya coret, mau balik itu, saya datang dulu ke pengarsa abang. Pengarsa,
Saya mendapatkan laporan balik di daerah anu akhlaknya begini-begini, mutawatir bisa dipercaya kabar ini. Baiknya saya bagaimana? Saya maunya kata apa? Ya sudah, coret saja daripada memalukan Syria lain. Maunya saya begitu. Menurut otak sang manajer. Banyak. Apa kata-kata dari beliau pada saya? Ya, dia akan manusia, Jen. Siapa tahu besok kamu. Ayo. Iya. Benar. Artinya dia sedang kepleset. Nginjek kulit pisang. Siapa tahu besok lu terjerumus. Kalau mau pakai bahasa vulgar-vulgaran. Ya, tapi ya mudah-mudahan tobat diterima Allah. Begitu cara tindakan paling menjauhi sikap dan tingkah laku menyinggung orang. Kita justru senang masuk orang. Menjatuhkan orang. Menjatuhkan wibawa orang di depan orang lain. Tahkir, tahyir. Mudah-mudahan. Ya, ini begitulah. Alhamdulillah dengan keagungan karamah. Maka beliau Tengku Zulpan berniat dulu mendirikan majlis zikir. Karena kalau hari Kamis sore di halaman lapangan pesantren itu sudah penuh sesak oleh orang. Kadang-kadang hujan. Waktu kami di sana dengan Pak Wahfi dan istri, termasuk istri saya yang barusan dibentuk KTH, harusnya saya sudah pulang saja mendekat. Tapi karena ini tugas, ya, maka mohon doa mudah-mudahan disembuhkan. Bukan apa-apa ya masuk angin, tapi mungkin kurang kuat fisiknya, ya agak berat sedikit. Saya katakan, kalau sulit bawa aja ke rumah sakit. Oh, ada yang ahli menangani. Baik hadirin, sampai di mana tadi? Hujan. Mengamalkan kenapa nggak di masjid tungkap saja Tengku? Bagaimanapun pengurus masjid belum tentu sepemikiran. Situasi belum mengizinkan. Kalau pengerta yang Haji Abdul Ghawas membuka manasik di mana-mana di masjid-masjid, syukuri. Alhamdulillah. Terus kita nggak bisa kan? Jangan karena kita nggak bisa lalu orang lain yang bisa disalahkan. Kalau mau menatang menunjang pemikiran untuk lebih aman lagi, silakan sampaikan baik-baik. Ya, saya nggak setuju kalau cara-cara mempersalahkan orang. Di Masjid Dawul berapa tahun pengertian? 4 tahun di Bandung, jalan no problem, tidak ada masalah. Izin Allah saya pun kecipratan akhirnya di Indramayu pengen membuka di Masjid Agung lagi. Saya lapor ke beliau, walaupun ketua bidang ibu dakwahnya saya. Ini gimana ini kok malah Haji Jajan lapor ke saya? Kan beliau senior saya. Assalamualaikum pengersang Indramayu. Oh yang deh nuhun. Pak Bupatinya, Bupati Indramayu kecil Abdul Manan, wakil talkin dari Kalisapu. Ya, udahlah. Urusan kerja mursyid jangan terlalu banyak diutak-atik oleh otak kayak dia. Ya, saya minta itu pada para ikhwan sekalian, kalau punya pendapat hati-hati untuk ukur kerjaannya pengerja dengan gaus, hati-hati. Beliau adik orang ahli ibadah yang sudah istiqomah. Ya, yang sudah istiqomah. Saya belum istiqomah saya. Saya dibanding oleh beliau. Kalau saya
dulu pulang ngaji dari mana-mana bersama beliau. Padahal supirnya ada, Daud. Supirnya ada. Saya katakan, bawa nyupir. Kata beliau, jangan. Masa ketua bidang ilmu dakwah bawa nyupir? Saya katakan, saya harus nyupir. Datang ke Cicuri, sama-sama mencari. Cuma yang dicari beda sedikit. Yang dicari oleh setengah saja menjawab, saya datang untuk sholat. Yang saya cari bantal untuk tidur. Yang sama-sama mencari ya. Tapi beda sedikit. Kita belum mau sholat, nakalnya saya. Waktu ini. Jangan diikuti, kelakuan dia nggak benar. Ya. Bisa begitu yuk. Saling hormat. Melihat orang lain dahulukan menghormati. Hibzul hurmat. Bapak-bapak dengan saya kira-kira martabat derajatnya muliaan mana yuk? Muliaan Pak Jejen atau muliaan kamu? Oh, kenapa? Karena apa? Formanya, apalagi? Sebut aja. Jabatannya. Wakil tafsirnya, apalagi? Ganteng lumayan. Kata neneknya si Agus, neneknya cucu saya, pangkasipnya sadunya. Kalau gitu. Ayo sebut, apalagi? Berarti mana lebih mulia hadirin dengan Pak Jejen? Oh Pak Jejen. Berarti saya harus menghormati hadirin, apa hadirin menghormati saya? Hadirin menghormati? Begitu. Jadi saya nggak boleh menghormati hadirin. Ini yang kurang tembus itu di situ. Ketika orang cium tangan, masuk dari sana ke dalam hati. Buat nong. Ketika ada yang salaman gak mau cium, jadi dia baru tahu bahwa orang lain menghormati dirinya. Tapi dia belum tahu bagaimana dia menghormati orang lain. Saya mau nanya, maaf nih. Ada umurnya berapa? 29. Tua berapa? 56. Sunda, Melayu. Jawa. Jawanya pun di Purwokerto nggih. Saking Purwokerto. Umurnya berapa? 56 umurnya. Punya pesantren? Anak didik ada. Bapak ketua umum MUI? Nah, udah punya modal saya nih. Jadi kira-kira kalau Pak Haji siapa? Pak Haji Muhajir berdiri dekat saya, berdiri aja sini, Pak, praktek sekalian. Sebentar. Pak, praktek Pak. Peragaan. So, pulang dari sini nanti mudah-mudahan bisa mengamalkan itu. Nah, tuh kan? Ini Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi. Bapak Ketua Umum, bukan? Kan. Pesantren saya 3 hektar, pesantren Bapak? Enggak punya. Saya dakwah ke mancanegara, Bapak. Jadi 2 orang ini sebut jujur, mana yang lebih mulia? Nah. Jadi kalau begitu, saya nggak usah hormat di sini. Harus hormat. Saya harus cerdas mencari jalan dari sisi mana saya harus menghormati Pak Muhajir. Satu usia. Beliau 56, saya 54. Kalah 2. Boleh husnuzon, ibadah beliau lebih banyak daripada saya.
Hitung kalau beliau sholat dari umur 15 tahun, sekarang 56, berarti 41 tahun beliau sholat. Kali 362 hari, kali 5, berarti sholat fardunya sekian. Saya 54, pasti lebih tinggi Pak Muhajir daripada saya. Nah, itu jalan bagaimana kita menghormati orang. Ya, mari salaman. Tuh kan, dia begitu. Saya begitu. Ya, duduk. Nah, kita mencium tangan orang lain, padahal dia bukan kiai saya kiai. Ini. Jangan dikira itu ibadah kecil itu. Itulah tawadu. Tawadu itu bukan sekedar. Iya. Ayo tak mau goreng catur dibuatkan. Tawadu. Ya. Tidak, paham ya? Itu yang dibaca Qur'annya tadi. Wala musrik beribadah rabbihi ahada, beribadah kepada Allah, jangan ada syirik, jangan dicampuri apa-apa, jangan ada berhala. Tapi kami tidak menyembah berhala, betul. Tapi di kaburmu ada dirimu ada berhala. Ahad itu ada syirik khafi, menganggap aku lebih dari orang lain, itu syirik itu sebenarnya. Ahad itu. Mengganggu itu. Karena itu ditabat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mari. Jangan suka menyerang orang lain. Sukabumi terkenal di Jawa Barat ini daerah konflik tertinggi kalangan ulama sebenarnya. Apalagi antara Tarekat dengan Wahabi. Antara NU dengan Wahabi. 30 tahun lebih. Berbenturan terus di Sukabumi. Alhamdulillah. Setelah saya dibimbing oleh Hadratus Amr Sa'adah. Sekarang malah bersatu. Kenapa? Karena saya menghormati mereka. Pak Jejen kok malah cium tangan pada mereka yang suka menyerang Pak Jejen? Siapa bilang? Yang diserang oleh dia adalah sesuatu yang salah menurut dia. Akhirnya kemarin di Hotel Jelaga Biru, tokoh Wahabi Sukabumi dalam ceramahnya mengatakan Rasulullah berzikir terdengar oleh orang lain, tapi tidak terlalu rendah suaranya, enaknya, dan tidak terlalu tinggi. Kalau nyebut terlalu tinggi sama dengan menyinggung Pak Jejen. Beliau menghina, karena saya selalu menghormati beliau mengatakan tidak terlalu rendah, terdengar oleh yang lain. Adapun Pak Jejen pakai tinggi, itu riadah hadirin. Kata beliau, alumni Mesir. Karena kita tidak pernah menanggung mereka juga mau menanggung kita, jadi pikir-pikir dulu. Tapi kalau kita nyatukan di atas mereka, insya Allah mereka juga adu jotos. Mari mengalah untuk, jangan suka nyerang orang. Belajar pikir, jangan terlalu memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain harus, tapi jangan terlalu. Lebih capek mikirin orang daripada mikirin diri sendiri. Bingung Pak Jejen, saya mertua belum mau ikut tahun. Keras sekali hatinya itu. Tetangga saya juga, bingung amat mikirin orang. Harus lebih bingung, tahajud belum istiqomah. Bingung dibilang rizki masih lebih senang diberi daripada memberi. Bingung berjamaah belum dawam. Jangan lebih memikirkan bingung. Masih belum juga mau tahu. Kalau ada keluarga kita yang masih belum,
Namanya cahaya Allah, nur Allah melalui hati kita belum tembus pada dia. Cermin kotor dipasang pada matahari, dikitu-kitu, kenaikan ayaan wae, ditembus teh, bening obat dikotokan. Apanya? Cerminnya. Jadi lain, kumaha sih? Cahayaan dong. Segitu, nyata ya Allah di mana? Nah. Jadi yang dalam orang lain apa kita? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hebat khataman itu. Kalau menerjemahkan la ilaha illa anta, saya senangnya sih pakai telunjuk begini. Yuk sama-sama. Ayo gini, tangannya begini. Sepotong-sepotong ya. Jangan disambung sendiri. La ilaha illa anta ngomong. Jangan gini, jelek gini. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka. Maha suci Engkau. Hati-hati, harus cerdas nih. Selanjutnya harus cerdas nih. Sebab saya pakai ilmu tipu sedikit nih. Wah ya nipu beda jauh. Mau nipu ngasih kabar dulu. Ini kuntu. Sesungguhnya saya ini. Saya kesini tuh ya. Karena saya begini, Anda mengikuti saya. Di situ kurang sabarnya. Diulang. Jangan ikuti saya katakan tadi. Ini kan sedang merentah nih. Ini merentah ini. La ilaha illallah. Tong bisa kalikan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Engkau. Selain Engkau subhanaka. Maha suci Engkau. Ini kuntu. Saya ini. Saya ini mana zalimin, orang yang zalim. Saya pangeran angin Gusti Maha Suci Gusti, abdi teh jalma nu zalim, abdi teh jalma nu zalim, abdi teh lain saha, lain batur nu zalim mah saha. Pak, saya punya pengalaman spiritual rohani tentang itu. Saya tidak anti terhadap wirid-wirid yang lain. Saya tidak mau menjelekkan wirid-wirid yang lain. Karena saya pernah menjadi mujiznya, bahkan dianggap ahlinya. Dalailkah itu, hizib nasr, hizib latif, hizib daur, hizib bahri, hizibul barri, hizib nawawi, dan lain sebagainya. Saya kenal dan saya sering mengijazahkan. Kenapa setelah bertemu pengersa Abah tidak banyak mengijazahkan lagi itu, Pak Jejen? Paling sekali-kali kalau saya melihat orang, kalau langsung diberi zikir, takut kaget, saya jembatani dengan hizib. Kalau dulu selalu saya berikan hizib pada orang. Hadirin, kenapa begitu? Karena sebenarnya betul yang disampaikan Kiai Soleh tadi. Segala-galanya sudah diberikan. Segala-galanya. Saya punya pohon. Pohon ada cabangnya. Lalu saya katakan, Pak Ibu, ambil tuh pohon. Apakah cabangnya ditinggalkan, pohonnya diambil? Atau kalau ngomong ambil tuh pohon, berarti begitu? Begitu?
Benar begitu? Ambil tuh cabang. Berarti pohonnya ditinggal, nggak dikasih. Paham? La ilaha illallah itu syajarah. Kasyajaratin thayyibah. Pohonnya. Masih banyak ikhwan kita yang awam. Pak Jejen, tolong dong beri wirid yang khusus bagi saya. Karena dia sedang ada masalah, banyak utang, Mama. Ada masalah keluarga kurang baik. Ada masalah apa sajalah, yang namanya manusia kan banyak masalah. Minta wirid yang khusus. Kadang orang kepengarsa apa? Minta wirid yang khusus lagi. Andaikan bukan mursyid, bukan abiyah tadi. Bisa abiyah dari aba mangpang, bisa abiyah dari kebapaan. Seperti sayangnya ayah pada anak dalam membimbing. Andaikan bukan mursyid, mungkin beliau sudah mengatakan, dasar tolol. Terus dibikin tangkal nangin kakeknya naon. Tapi pernah begitu enggak, Pak? Enggak, ya duluan aja kita ngaku tolol gitu. Karena beliau enggak pernah nyebut tolol sama murid. Oh, dikasihlah ya korib, ya mujib. Ya, dikali. Itu bijaksana guru saja. Khataman itu pelengkap. Segala urusan sudah ada di dalamnya. Ya, masih ada ikhwan zikir, masih mencari jimat, ya. Ya, karena kalau dari abah untuk makrifat, kalau untuk dagang kan mesti jimat. Jangan gitu dong, Pak Jejen menyinggung. Enggak menyinggung. Meluruskan. Saya bukan sedang menjelekkan. Karena saya mantan. Mantan pembuat jimat. Mamba usulul hikmah tamat. Khazinatul asrar tamat. Bisalah eri tamat, penguragan dan lain sebagainya. Dari mulai jimat yang 50 ribuan. Gocapan. Kok ada yang 50 ribuan? Ada. Gimana cara bikinnya? Bikin aja satu fotokopi banyak-banyak. Bungkus pakai plastik. Klak, doain. Supaya orang percaya mudah. Tempelkan di ayam. Tembak ayamnya. Nggak pakai senapan angin. Ternyata nggak tembus. Tuh, iya, mujarab. Orang percaya. Jadi kalau begitu salah. Nggak salah. Itu ilmu Islam, ada kitabnya. Dari wali Allah penyusunnya. Tetapi yang keliru adalah ketika orang lebih menganggap lebih hebat itu daripada ibadah. Ini yang ditepak oleh kawan-kawan kita yang Wahabiyah. Itu antara lain ketika kita memakai yang gituan, kita merasa nggak perlu ibadah bagus, udah punya jimat. Itunya. Paham? Dari pengersa Abah tidak diberi gituannya. Bukan pengersa Abah, nggak bisa. Beliau sendiri jamu dipak. Ya gini-gini saya ada kelasnya lah. Beliau kurun tahun 40-an dulu, saya kurun 70-an, beda 30 tahun. Kurun waktu artinya satu alma mater lah, mohon maaf. Saya muridnya Kiai Haji Muhyiddin Ang Enam. Harus 40 hari saumnya. Syukurannya harus muncit domba selalu. Sudah begitu aturannya. Kalau yang mahal gimana itu Pak Jejen? Alatnya. Terus pakai za'faron asli. Kertasnya bukan kertas sembarangan, harus kulit kidang, hanalam. Jadi kidang yang anaknya di dalam itu dipuncit irungna, di ala jerona. Itu yang jadi mahal. Lalu membuatnya dalam saat mustari yang khusus. Cara membuatnya juga. Belum lagi kepala azimahnya. Itu yang mahal. Kalau azimahnya banyak di kitab, di buku. Tapi kepala azimah itu hanya diberikan pada yang lulus. Itu bisa 50 juta. Karena luar biasa. Mujarab.
Wah, kalau gitu besok saya mau ke Pak Jejen. Jangan, tolol. Ini sedang bicara cabang. Saya mantan begitu. Dan saya tidak menjelekkan ilmunya. Kenapa Pak Jejen ilmu itu tidak dipakai lagi oleh Pak Jejen? Karena ketika saya memegang keahlian itu, kalbu saya nggak benar. Kalbu saya nggak benar. Kira-kira kalau bikin azimah 20 biji laku apa enggak ya? Kira-kira besok tamu berapa? Peka sekali telinga saya ketika dengar plok. Itu kol tahun 75. Mobilnya kol. Kira-kira saya salamanana 15.000 lah. Masuk pada bab dalam alfiyah wabak dain walau kaciron tastakar. In kana amaluhu khairan fajazauhu khairun. Kalau amal baik, balasannya baik. Amal jelek, balasannya jelek. Kalau amplopnya tebal, doanya tebal. Kalau amplopnya tipis, doanya tipis. Ketika kira-kira kena 15.000-an, doanya Allah. Tapi kalau datang lurah Haji Martin dari Sudimara, saya sebut namanya nih. Datangnya pakai Roxy. Ngomongnya nggak panjang-panjang, tapi mantep. Yai, saya nggak lama nih kesini, maklum sih Ibu ya. Ini lagi pembebasan. Ya kira-kira 5 M ya Pak Yai. Jadi sekedar untuk buka puasa anak-anak yang membantu Pak Yai, inilah sekedarnya. Tebel segitu mau kurang di 2 juta. Karena sekian maka doa saya pun dimantapkan. Wali dari Jawa Timur sampai Banten saya panggil. Wali Baghdad, wali Mesir, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidi Abdul Hasan Al-Syazili, ya Sayyidi Syekh Ahmad Al-Kabir Al-Rifai, ya Sayyidi Syekh Ali Al-Buni, ya Sayyidi Imam Rabbani, ya Sayyidi Imam Ghazali, ya Sayyidi Imam Bukhari, ya Sayyidi Kanjeng Dalam Raden Arya Wirata Datak Cibunur, ya Sayyidi Kanjeng Raden Surya Kanjana, ya Sayyidi Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah Sultan Mahmud, Kanjeng Sunan Kalijaga, ya Sayyidi Syekh Sunan Muria, Sunan Bonang, ya Sayyidi Kanjeng Sunan Gresik, ya Sayyidi Sunan Ampel, ya Sayyidi Kanjeng Sunan Muria, ya Sayyidi Kanjeng Sultan Muhammad, Sedan yang akisunto. Pak Jejen khusus sekali, wali semua dipergunakan, daya gunakan wali itu, dieksploitasi, digali karamatnya. Kenapa luar biasa Pak Jejen? Kalau nggak mantep, nggak dicoba, nggak datang lagi. Ini praktek begini di tanah Jawa ini sangat marak gitu. Jangan tersinggung. Sama-sama ahli, seguru, seilmu. Akhirnya masyarakat kita bukan berlomba untuk menjadi hamba Allah yang benar. Yang punya duit bisa dapat jimat mahal. Yang nggak punya duit, nasib. Nah sekarang ketika orang datang ke Hadratus Syekh Qamar Sahabah atau para wakilnya, ditanya bisnis enggak? Jadi kalau situ mau talqin, kira-kira mau kelas mana? Talqin A, talqin B, talqin C. Kelas A ya 1 juta ya. Ada begitu enggak? Kenapa memberikan talqin tidak minta imbalan? Karena tidak akan ada yang mampu membayarnya. Karena tidak akan ada yang mampu. Kalau Anda berikan uang 1 miliar untuk talqin, nggak cukup. Anda berikan tanah di kota 10 hektar, nggak cukup. Anda berikan mobil yang paling mewah, tidak cukup. Anda berikan gedung putih, umpama Pak Jejen, gedung putih di Washington DC, itu ambil
untuk bayaran talqin. Enggak cukup. Kalau begitu Pak Jejen, satu pulau Bali enggak cukup. Satu Jawa enggak cukup. Sebelah dunia enggak cukup. Satu dunia Pak Jejen enggak cukup. Dengan matahari, bulan, bintang enggak cukup. Yang cukup adalah amalkan dengan benar. Pohonnya diberikan. Legal. Enggak gelap. Karena silsilahnya musalsalah ila Rasulullah. Mahal. Kalau ada orang sudah dapat talqin berani, amalnya, sekedarnya, atau dia berpikir yang diukur, kok belum ada kemajuan juga? Ngamalin pikir kok begini-begini aja. Masih jadi tukang beca, masih juga jadi tukang kuli bangunan, belum jadi direktur, masih ngukurnya bukan dengan itu. Jadi saya perlu menyampaikan. Perlu? Nah, jadi saya ngomong karena orang lumayan banyak pengalaman, nggak menyalahkan ilmunya, tapi prakteknya. Nah, didikan pengersa Abah itu adalah bagaimana agar orang ini bertakwa sebaik-baiknya. Saya mau nanya. Itu ya, saya ngomong deh. Pakai sunnah ya. Ayo jelema dijieun ku Allah. Dijieun. Aya nu kajieun. Allah nggak sengaja bikin orangnya keluar. Ada nggak? Ya namanya dalam bahasa surah kajian. Di Indonesia kan gimana ngomongnya ya? Apakah ada orang terbikin atau genangan? Terbikin. Enggak. Terbuat. Ya ini sudah terbuat. Jadi benar. Ya ingat. Pokoknya canggenangan ya. Jadi otaknya balik kita harus pintar milih kata-kata. Bukan balik ngobrol juga harus pintar milih kata-kata. Dengan siapa kita bicara? Lihat situasi. Jangan senangnya main gaprot aja ngomong. Tidak ada orang yang ya tidak sengaja dibuat gitulah. Semuanya disengaja oleh yang sudah muslim, yang belum muslim, yang sudah mumin, belum iman, yang kulit putih, sawo matang, sawo busuk, hidung mancung, hidung pesek, huntu rata, huntu rongeh, buuk keriting, rambut jacang. Pokoknya semua manusia diciptakan Allah dengan satu tugas. Gak beda-beda tugasnya. Wa ma khalaqtul jinna illa. Boleh lihat jam? Masa jam saya nggak boleh dilihat? Ya. Tugasnya adalah takwa dengan sebenar-benarnya ittaqullaha haqqa. Tuh. Samakan dulu pandangan. Semua manusia harus ibadah, harus dengan takwa yang sebenar. Yang sudah iman, laksanakan takwanya. Yang belum iman dulu. Baru takwa. Tidak ada yang dibolehkan tidak iman sebenarnya. Tidak ada manusia yang dibolehkan untuk tidak iman. Hati-hati. Kalau membahas HAM versi mana? Hak asasi manusia menurut pencipta manusia adalah harus iman semua. Jadi mengajak iman itu kasih sayang, bukan pemaksaan. Kami tidak boleh diganggu beragama di luar Islam. Ya menurut undang-undang manusia ya begitu. Yang tidak boleh itu kita memaksa orang lain. Kalau mendakwahi dengan cara yang baik, sehingga orang lain masuk Islam, harus itu. Versi Qurannya begitu. Semuanya harus beribadah.
Ini kaidah dasarnya dulu. Mengapa kita datang ke Suryalaya? Mengapa Kiai Haji Jejen ini kalau mau pakai sombongannya sedikit, Ketua Umum Majelis Ulama Suriah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, pembina utama, penceramah khusus, tambah lagi, jubir utama NU Jabar, jubir utama NU Jabar. Nggak apa-apa, dalam rangka syukur saya ngomong begitu boleh. Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka, Dewan Pakar, Dewan Pendidikan, anggota Hukum dan Pembelaan Majelis Dakwah Islamiyah. Jadi hitung-hitung kalau disebut 36 jabatan. Semuanya oleh lisan. Ada nama kedua berat betul kabeh. Tapi kenapa kok cilok mau datang enggak? Pesantrennya hektaran, santrinya ratusan. Ngajinya dari mulai kitab tipis sampai kitab paling tebal. Dari mulai Safinatun Najah sampai Tuhfatul Muhtaj. Dari mulai hadis Arba'in An-Nawawiyah sampai hadis Bukhari. Dan induknya, bisa aja ecek-ecek. Ya. Nah, kenapa mau duduk di bawah tangga, ngesor, daang jeung rakyat? Medolan mie. Ya. Kenapa mau? Karena tadi sadar bahwa manusia itu harus ibadah. Dan ternyata untuk melaksanakan ibadah ini banyak sekali gangguannya. Gangguan utamanya kata Imam Ghazali 4. Yang pertama diri sendiri. Yang kedua kebendaan. Bukan bendanya, tapi penggunaan bendanya. Kalau benda diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi kalau kita salah menggunakan, jadi penghalang. Ngurus mobil lupa sholat. Ngurus sawah lupa sholat. Ngurus bantal lupa tahajud. Ya kan itu ditidur itu diurus itu. Dipergunakan. Jadi benda ini sering jadi gangguan dunia. Yang ketiga al-khalqu sesama manusia. Anak, istri, suami, mertua, tetangga sering jadi gangguan. Mau sholat malam, umpamanya istri masih nagih. Nagih hutang apa nagih apa saya nggak tahu. Mau ke masjid, anak nangis. Oh, sama ke rumah ibu nggak masih gitu. Memang gua nggak mau ke masjid, lu ngalangin lagi. Ya. Yang keempat, syaitan. Yang keempat, mohon maaf, kita sering terbalik ini. Yang di nomor satu kan setan, kata setan, tertib sama bobo. Ayo, siapa yang menjadi penghalang ibadah, penghalang takwa? Satu, diri sendiri, nafsu kita. Diri kita, nafsu itu diri. Yang kedua, kebendaan. Yang ketiga, sesama manusia. Keempat baru, kenapa kamu malas ibadah? Ya, saya diganggu saya. Kok kamu kikir, Jen? Emang si Jejen ini sering ngalangi si Jejen. Itu tepat tuh bahasa. Kenapa kamu zina? Setan tuh. Kenapa kamu nyolong? Setan tuh. Cek setan. Udah merah telingaku. Aku terus yang disebut. Nggak sholat salah. Setan. Nggak sedekah. Nggak tahajud. Nggak berjamaah. Nah disalahin. Silakan. Setan. Cek setan.
Kamu kan tahu Rasulullah sudah mengatakan bulan Ramadan aku ini dibelenggu. Kamu masih juga, artinya kamu sudah berbakat. Nyalain gue, kata setan. Gue nomor 4 tahu. Jadi yang nomor 1 mana? Hati-hati ini salah. Hati-hati salah. Salah posisi. Bahaya itu. Sepak bola salah posisi bahaya. Back disimpan di depan. Nggak masuk-masuk, lewat terus. Kita disimpan di tengah. Ngambil bola terus. Harus benar posisi ya. Ya, positioning namanya. Kalau kata manajemen. Harus benar memposisikan. Oh iya, Masya Allah. Jadi penghalang yang paling berat adalah nah, ini sepakat dunia Pak. Saya ngomong di Mesir. Mesirnya Kairo. Mesirnya Payung. Mesirnya Iskandaria. Saya ngomong di Iskandaria bersama para ulama tarekat sana. Saya ngomong bersama Syekh Abdul Jabbar, imam besarnya Masjid Hussein di Kairo. Bersama Ustaz Ali Haji Muhammad dan lain-lain. Sama. Saya ketemu dengan kawan dari Damaskus, ketemu dari Libya, ketemu dari mana-mana, dari Maghribi. Bahwa kita semua memang diperintahkan ibadah, tapi ibadah banyak gangguannya. Ini sepakat ini. Kalau nggak ada gangguan, kenapa banyak yang malas? Banyak yang malas berarti banyak gangguan. Kenapa kamu belum sampai? Macet di mana? Nagrek apa? Tabrakan. Itu kan gangguan. Lancar kok belum sampai? Gangguan. Sepakat dunia. Petunjuk Al-Quran dan hadis Rasul bahwa gangguannya paling berat garis besar adalah Nah, di satu pihak kita harus ibadah sebaik-baiknya, di lain pihak banyak gangguannya. Jadi selanjutnya apa? Harus dipikirkan bagaimana cara mengatasi gangguannya. Oh, jadi kesuryalaya itu dalam rangka mengatasi gangguan. Kok orang lain belum? Ya barangkali mereka sudah bisa mengatasi sendiri. Khusnudon dulu kalau ngomong. Pak Jejen kok orang lain enggak? Kawan-kawan saya yang pinter-pinter tinggi ilmunya sering bertanya, Pak Jejen, kenapa kesuryalaya? Bukan apa-apa, saya ini karena orang kotor bang. Orang kotor, kalbu saya masih jelek. Buat abang buat apa ke sana? Wong udah bersih kan? Ungu kese teman yang ngaku goreng. Disakak lagi. Mau ngomong apa lagi? Daripada Pak kenapa ke Surya? Jadi ada hanum itu. Itu kurang pas itu. Karena saya itu orang kotor. Belum istiqomah ibadah. Saya ingin belajar pada orang yang lebih ahli. Enak jawabannya. Kadang-kadang dia ngomong lagi ya bingung. Baik. Jadi penghalang. Apakah nafsu bisa dilawan dengan pidato? Oh, pidato. Orang-orang malas, umpamanya. Malas tahajud umpamanya. Malas berjamaah subuh. Saudara-saudara sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَرَكَعَا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Laksanakanlah berjamaah. Rasulullah bersabda, Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Salat berjamaah berlipat ganda 27 kali lipat hadirin. Kenapa kita tidak mau? Ditanya teh subuh, ajangan ngetas ngomong gitu teh, coba jamaah mana ada. Karena tujuannya juga bukan untuk membuang penyakit ke orang, tapi untuk memberitahu, setelah memberitahu ada imbalannya. Wah, jangan ngebahas Quran lah.
Yang sedang terjadi ini, Bang. Ini yang sedang terjadi. Rame-rame dakwah, rame-rame pidato dalam rangka, ya, lapangan kerja. Jangan tersinggung. Wong tujuannya juga untuk menyinggung. Tersinggung nggak? Harus tersinggung. Nggak tersinggung, nggak punya perasaan. Yang jelek itu tersinggung gondok. Kasinggung gunung. No alus mah kasinggung. Alhamdulillah disinggung. Tuh. Yang suka ngomong di radio, apa disebutnya? Penyiar. Ya, singgung-singgung ya. Saking pentingnya singgung-singgungan. Ya sudah. Oh iya. Jadi ternyata banyak ganggu. Jadi bisa dengan pidato. Yang pidatonya sendiri belum bisa melawan. Banyak ini Pak, banyak. Kalau Pak Zidun disebut ketua umum Majelis Ulama, maka rangkaian saya di 47 kecamatan, 362 desa, kurang lebih 10.000 ulama. Satu kabupaten. Belum kalau di Jawa Barat. Kalikan saja 10.000 kali 26 lah. Tapi itu yang kira-kira ulama. Ngomong terus. Bisa cukup dengan baca-baca buku. Setelah baca buku langsung rajin. Bisa. Kalau tambah wawasan boleh. Tapi untuk berubah kalbu sulit. Kira-kira pinteran mana sih setan dengan kita? Setan dengan ajaran jajan pinteran mana? Malaikat dengan ajaran jajan pinteran mana? Malaikat punya guru enggak? Siapa mantan guru malaikat? Iblis. Jadi kita bukan sedang menghadapi kelompok bodoh. Menghadapi super pinter. Ayalah sholat. Sebelum azan. Azan Madinah. Setan. An-naumu khairum minas sholat. Kata kita. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Kata setan. Tidur lebih baik daripada sholat. Ribuan kali lipat setan itu lebih kuat daripada kita. Ilmunya tinggi, makrifatnya tinggi. Di surga ribuan tahun, kita baru rencana. Itu pun kalau lamun panginten. Setan mantan makrifat. Dekat dengan Allah. Ngelawan kayak orang, kayak kita. Mungkin cek setan, amatir. Gue profesional tahu. Kakek lu Adam dan Hawa gue jebak kena. Lu cucunya apalagi. Ini seperti sederhana. Pakai bahasa begini aja ngomongnya. Dah, sama aku mah bawaan ya kiai ngomong mah. Lagi sedihkan sedih. Jadi berdiri. Dan itu sebenarnya lebih hebat daripada kita ini kecil dan lemah. Bisa ada sama ngomong. Mau pakai gaya Cak Nur Khalis Majid. Jadi setan itu sebenarnya lebih kuat daripada kita. Ya kita ini lemah. Profesor. Gaya TK bisa. Setan itu lebih kuat daripada kita. Masalah anak itu mah. Kesenian asupna. Setan. Insyaallah lebih kuat daripada kita. Nafsu pun luar biasa. Duniawi sesama manusia juga kuat. Kira-kira siapa yang bisa melawan setan dan nafsu? Siapa? Allah. Si pencipta setan itu sendiri. Si pencipta nafsu itu sendiri. Nah, jadi kalau sudah setahap maju. Oh, tugas ibadah. Jelema dijieun ku Allah.
tugas ibadah loba gangguanana, gangguan kudu dilawan. Kudu bisa ngalawan ngan ukur. Ayo, selanjutnya apa sekarang? Selanjutnya, jangan dulu. Lah ngajol kana zikir ke helanan. Supaya ka harti ku jelema ayo ngomong. Bagaimana caranya mendekati Allah agar Allah menolong kita untuk mengalahkan tongwaka setan, nafsu heula. Mana kana setan wae Ini artinya enggak tertib pantas. Setan mah eleh ngan nafsu henteu. Wahia aqwaha, nafsu lebih kuat daripada setan. Untuk melawan nafsu dan setan. Dan setan mah. Dan kaopat. Ya. Dan nage. Dan setan. Nafsu, kebendaan sesama manusia. Dan setan. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Bertanyalah pada Al-Quran, bertanyalah pada Rasul sebagai utusan Allah. Al-Quran maupun Rasul menjawab, untuk mendekatkan dirimu kepada Allah adalah zikir. Cintartip ngomongna. Balikan di. Penghelanan naon tadi. Ingat, awas jangan lupa. Saya punya PR baru Haji Muhajir belum, yang lebih muda belum nanti. Itu nanti. Sekarang kurang ngomong setan hal seperti. Ya, jadi bagaimana caranya agar Allah maka harus berzikir. Coba zikir. Kalimatnya apapun, mau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula, sholawat, Quran dan lain sebagainya. Ternyata telah dialami oleh orang yang berupaya untuk melawan diri sendiri itu, untuk melawan setan itu, dengan zikir sekedar seperti itu, nggak kalah-kalah. Sebelum ke Suryalaya sudah zikir. Sudah. Ternyata tuh, dengan zikir yang biasa-biasa, setan tidak apa. Di mana sebenarnya? Intinya di mana? Karena kita berzikirnya cari pahala. Sebelum belajar tarekat, zikirnya cari pahala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sirama iguk sarwa iguk teh la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Ini kemana meni, da Allah ngatur lah. Bahkan pakai suara hebat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba gemak di lapangan. Oh, ini kadang orang nyebut saya Habib Zain. Karena kalau saya melafalkan Arab seperti habaib. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha aw imra'atin yaktihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu habaib suaranya begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, saya biasa bergaul dengan para habaib. Saya diterima oleh para habaib. Jangan karena sudah belajar tarekat dari Suryalaya, nggak kenal majelis orang lain. Yang jangan itu kebawa orang lain. Masa nggak boleh baca Bukhari dengan orang lain? Ya, ini mohon maaf, saya kurang setuju yang namanya eksklusifan. Nantinya sombong loh. Tapi juga hati-hati. Campur baur ke bawah batur deh. Hati-hati, harus kuat. Ini Habib Zain. Garut, pesantren Fauzan, setiap hal ngundang pengersa Gus Dur,
Ketika beliau tidak bisa hadir, kiainya nelpon ke TW Jawa Barat nggak ada lagi. Mubalik kami yang bisa diterima adalah Pak Yezen. Oh, saya datang ke situ, orang nggak senang. Yang diundang Gus Dur, yang datang Gus Jen. Nggak enaknya jadi peran pengganti. Tapi setelah ngomong, saya mulai ngomong setengah jam dari sisi keilmuan. Nahu sorok ma'ani bayan badai makulat wada istiqoq munazarah mantik. Arut dan lain sebagainya. Saya mulai. Yai. Lalu saya sampaikan tentang keaswajaan ahli sunnah wal jamaah. Selesai 1 jam, saya katakan hadirin, cukup simpuring nyarios sajam baiknya. Kata mereka, terus. Tambah lagi 1 jam. Akhirnya beliau mengatakan, Kiai cing atuh sasasi sakali we ka dieu. Teh hanya kal Gus Dur teh datang digantian ku Gus Dian teh geuning. Gus Dian teh leuwih ti Gus Dur ngajina mah. Mong teh geus hede sarua. Hormat ke sararea ge. Paham ya? Tidak bermaksud menyinggung siapa. Ya makin nyaritakeun la ilaha illallah makin kieu. Di lapang. Ayo, ini ceritanya kita belum belajar terikat ceritanya. Ini Habib Zain. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sadaqah. Marilah kita ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Puluh kali oleh dari tanah Allah. Dapur ada waktu. Bagus apa jelek? Ulah sok ngapa goreng batur bagus banyak. Lu kita digoreng, la ilaha illallah mah disebut goreng. Pangarsa baib deh, cucu rasul, memingkina. Masuk ngapa goreng? Ya. Yang saya tanyakan, pulang dari situ, la ilaha illallahnya istiqomah diamalkan apa enggak? Tuh kan? Yang ngomong bukan saya. Hah? Betul. Asik berzikir. Dipimpin oleh siapa? Ya? Oh, Subhanallah. Allah. Ya Allah. Pulang dari situ diamalin istiqomah enggak? Enggak jelek, bagus. Situ juga suka ikut. Saya juga suka ikut. Sang ustadz di atas, saya duduk di bawahnya. Subhanallah. Kenapa sih sulit amat? Jadi ikutin orang. Waduh, masa presiden kok direndahkan seperti itu? Siapa bilang rendah? Orang tawadhu diangkat Allah. Datang lagi sebuah kegiatan untuk spiritual. Aduh! Sudah ada yang ikut? Eski. Aduh! Saudara-saudara, matahari dengan terang, bulan dengan yang mengikuti kalbu, nafsu, jiwa dengan segala kesempurnaan. Kita ini sombong, saudara-saudara. Allah lah yang menciptakan.
Allah, Allah. Allah, bagus, bagus. Mahal 3 juta sekali ikut. Bagus. Jangan dijelekan. Saya pernah ikut. Pentingnya menyerap informasi dari orang lain. Taunya kelebihan orang lain. Pertanyaannya, setelah dari situ, ada yang diamalkan secara istiqomah apa enggak? Pak Haji Ari Ginanjar jujur. Selesai berjamaah duhur, udah. Selesai berjamaah duhur, di hotel apa saya lupa di Grogol, saya ketemu dengan beliau. Assalamualaikum, Kang Ari, saya Pak Jejen, temannya Pak Wahdi. Oh, saya tahu Kang. Begini, Kang, ya kami baru beginilah. Urusan spiritual yang sebenarnya ke dalam, yang akan ke akal. Jujur, Pak Ari Ginanjar tidak sombong. Nggak merasa aku bisa merubah manusia. Karena itu untuk bimbingan bagi para alumninya, ya beliau serahkan kepada kita. Pak Wahdi, saya dan kawan-kawan. Di Kuala Lumpur, talki. Di mana-mana talki. Kerjasama yang bagus. Nggak usah adu kompetisi. Nggak sih. Tapi ada juga yang merasa dengan zikir seperti itu, dengan spiritual seperti itu, nggak perlu ke Suryalaya buat apa? Ada juga yang begitu. Mohon maaf, ngomong kolbu, bergerak di bidang kekalbuan, merasa mampu ngurus kalbu diri dan orang lain, tanpa punya guru mursyid yang kamil mukamil, mohon maaf, klimaknya sesuatu. Apa katanya? Udah nggak usah saya jelaskan. Klimaknya hebat. Bagus, tapi saya nggak mau punya guru sih. Jadi Pak Jejen manfaatnya apa? Bapak kalau tahu, saya sering mengalami kejadian yang sebenarnya andaikan tidak ada karomah Allah melalui guru, saya harus sudah hancur. Saya manusia. Sering mengalami kejadian yang tidak terkendali. Saya datang ke Cicori. Kang, abdi ngalaman kieu. Mengalami sesuatu yang bahaya. Bahaya. Andaikan tidak ada yang dalam Mankobah, aku di timur, muridku di barat. Bila mana aurat muridku terbuka, terungkap, aku yang menutupinya. Kita ngerasa abah dalam fisik seperti itu, si Jejen sedang memimpin sebuah pergerakan besar, penegakan syariah Islam. Banyak orang dengki, banyak orang gak senang. Saya dilempar kulit pisang untuk saya agar tergelincir. Saya sering tergelincir. Hampir tergelincir. Karena fitnah, karena itu dan ini. Rame di koran, rame di internet. Jejen mendapatkan bantuan sekian ratus juta tanpa pertanggungjawaban. Itu sudah mengarah kepada Jejen adalah koruptor. Kalau tidak ada karomah guru. Ya, jangan sombong, jangan karena pintar, manajerial tinggi, hebat, kepemimpinan hebat. Andaikan tidak ada guru, saya sering mengalami. Jadi mohon maaf kawan-kawan besar, ya. Syukurlah Anda besar, tapi jangan besar kepala, ya. Kepala besar boleh. Ngarana delu, gede hulu. Tapi kalau besar kepala, hulunya malotik langen. Cari guru. Guru ruh, kalau guru pinter banyak. Guru ruh. Alhamdulillah.
Bermacam-macam di Indonesia. Ada lagi zikir bersama satu daerah dalam rangka pengobatan. Bagus? Pulang dari situ jadi rajin berjamaah subuh enggak? Mohon maaf. Bang Ari Ginanjar orang jujur, saya setuju. Beliau mengatakan, ya paling juga 15 hari pas sebenarnya. Kata beliau. Tetapi beruntunglah menyeberangkan orang dari sekuler kepada mengenal akhirat. Baik. Tapi sebaiknya sinergik dengan ahli spiritual yang sebenarnya. Dia ngadep di dia. Beres yang ngomong. Siapa namanya? Yang mana deh? Jami. Kurang si Ami. Seberapa umur jam? 29. Pesantren teh seberapa hektar? Jawab. Tidak ada. Dakwah sok ke Malaysia. Mobil kan Mercy. Ayo. Mobilnya balata, Land Cruiser, Mercedes Terang, di segala rupa pesantren hektaran. Itu umum MUI. Jadi mulia, sangaran teh. Mulia jajan, mulia adek. Jajan dong. Dede kudu hormat ka jajan ka adek. Oh, adi lantaran? Lantaran Mersina, lantaran Kiainya, lantaran Santena, lantaran umurnya. Si adek dilayak lain dek. Ketika saya nikmat dihormat oleh adek karena saya punya kelebihan, lalu saya tidak mampu mencari jalan untuk menghormat adek, maka saya adalah teman iblis. Saya adalah adeknya Firaun. Karena saya mutakabbir, sombong, gede hulu. Tidak mampu mencari celah untuk menghormat anak ini. Padahal ada jalan untuk menghormati orang ini. Saya 54 tahun, adek 29. Insya Allah dosanya lebih sedikit. Lihat lah kayak kadang mah. Aing 2 kali lipat. Mulia adek, batan jejen, mulia adek. Salaman dek. Tuh. Yuk. Bapak kudu Nabi ya. Sejarah itu. Kita tenang. Kalau Pak Jajan tidak mendapatkan la ilaha illallah dari Syekh Mursyid Kamil Mukamil, siapa orang yang layak saya hormati? Kabeh ge poyokeun aing hungkul. Kamu wani mayok ka kabehnya. Wani. Tengku Zultan kalau saya suruh untuk ngerap surat Yasin, sanggup? Wah, mabok. Mah kuat mah. Sama sanggup Quran 30 juz yang di Arab kabeh. Dah tamat saya alfiah. Kang oleh lah. Jangan kau semetu bani. Ayah sebenarnya mah ayah anaknya tapi jangan kawalat. Kang soleh dah di situ. Situ aja. Ajangan oleh, tadi ajangan oleh. Praktek ayo nak. Punya pesantren? Punya santri? Ada. Dakwah ke Palembang? Pernah ke Malaysia juga? Jadi ketua umum nasional? DKI? Kecamatan. Oh, kecamatan. Ya. Apa? Bisa.
Mulia jejen batan soleh, mulia jejen. Syariatna diajar dikir, papang jeung mana ieu jelema. Jadi saya bisa ngomong, mun ulah akang moal jelema. Bisa ya? Belah mana saya kudu hormat ka soleh. Kahiji jangkung bisa. Itu jadi lobaan penonton. Peragaan tarekat. Jangkung. Tina sisi naon deui? Jang soleh mah mun dionang ka mana-mana tarananyakeun rek disuguhan di restoran mana. Rek make pesawat naon. Ajudan kudu sabaraha. Tarananyakeun di ongkosan sabaraha. Ini orang ikhlas. Diundang kemanapun tidak pernah bertanya berapa diongkosi. Tidur di mana. Kajejen. Orang mau ngundang. Mungkin bertanya, Bapak mau di hotel bintang berapa? Ajudan berapa? Belum ke ajudan. Di pesawatan. Belum lagi macam-macam. Jadi tidak bahadinya mulia mana? Sing tarik saya ngomong. Mulia soleh batan jejen, mulia soleh. Salaman. Jangan kau semacam ditanya yang saya salaman. Loba na kayak loba celah kerut gitu kan loba. Man beliau juga cerdas dia jejen. Nggak sih takut ditanggung. Ya. Pasti punya kelebihan. Punya ibu nanya ke beliau. Jadi mulia gaos batan. Duga cek. Cek gaos. Mulia jajan. Nenekan. Wasli gitu. Lu mana tarekat masih kena sini popok. Itu teh. Bukan Surya Laya. Sih. Daerah sih ngomong. Jadi Al-Mukarram Kiai Soleh tadi. Kita punya guru yang membimbing ruh kita. Alhamdulillah. Bagaimana pengersabah terhadap ulama? Sangat hormat. Saya dihormati oleh pengersabah. Abah sangat menghormati saya, maaf. Saya sama iya mah. Kerja sini hormat ya. Karena pengersabah tahu untuk memiliki ilmu seperti ini kudu sabar puluh tahun mas Andrena. Ker menguasai Alfiah 1000 bait kudu sabar puluh tahun. Belum lagi balaghah, belum lagi ilmu kepemimpinan, belum lagi itu. Abah sangat menghormati karena itu diposisikan di posisi yang layak oleh beliau. Tapi apakah saya? Ya, murid Abah Pang Timuna mah iya. Gitu toh. Entang bisa double dada. Ngahot apa ya? Yuk. Mulia batur batan. Mulia batur. Nami. Aceh usaha kana. Pada mal desa. Aceh pada mal desa. Bumi seberapa hiji? Beralantai? Seberalantai? Salantai. Seberapa honor sebulan? 400.000 ngurus manusia 5.000 sadesa. 5.000 ayah rakyat? Apa ada nama tukang ngurus daerah? Mang Jejen, ayah nuani, menang Mang Jejen mereka duit 400. Ngonang Mang Jejen, make mobil Land Cruiser, supir pribadi, ajudan. Tuluy maneh mereka 400 wanita. Kusabab sian teu bisa mayat, jenting teu ngonang ha. Tower. Di Aceh sabulan ngagidik eta nyeuseuf bajuna ge sabaraha urut kesak.
ngegeduk di desa. Ngalayanan KTP. Aya bencana, aya badog dibawa ke desa. Ngelacur dibawa ke desa. Batur nungeunahna maneh nu ripuhna. Biasa. Jajan daekeun ngagegeduk di desa sabulan 400.000. Moal aing sekali batuk ke sabaraha lipetan ha. Mulia Batan bener mulia terserah selamat jawab gen urang heula itu yuk anggur akur jeung batur-batur tapi ulah campur kasaluhureun ulah kasahanapun ulah kasasama babarengan tina raraga ngalaksanakeun tugas agama jeung nagara. Saya kira itu saja al-mukarramin para kiai dan lain-lain. Margi upami wengi teuing ibu engke waktuna tahajud kalau kasare ditanya ku malaikat jaga kunaon mah tahajud pajejan penting teuing. Ya, kita doakan mudah-mudahan Hadratus Syekh Pangersabah dipanjangkan usianya. Kalau tidak ada beliau, kita tidak punya pembimbing ruh, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.